Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Rizky Abi Saputra dengan NIM 24073031. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Baik, di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang materi dari mata kuliah Pendidikan Teknik mata kuliah Pendidikan Agama, yang mana materi-materi ini sebelumnya sudah pernah juga kita bahas di pertemuan-pertemuan minggu sebelumnya. Baik, ini materi pertama yaitu hakikat manusia. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang diberi kelebihan berupa akal dan pikiran. Penjelasan manusia secara detailnya, manusia adalah makhluk biologis yang terdiri dari jasad dan roh yang diciptakan di permukaan bumi sebagai Khalifatullah yang berkewajiban menjaga serta memberdayakannya. Tujuan dari penciptaan manusia ini adalah untuk mengilmu tentang keesaan Allah serta beribadah kepada Allah. Oke, lanjut kita, yaitu namanya unsur manusia. Unsur manusia ini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu substansi jasmani. Jasmani ini jasad. Manusia memiliki fisik atau jasad yang sangat sempurna dibandingkan dari makhluk-makhluk Allah lainnya. Yaitu substansi rohani. Substansi rohani ini meliputi roh. Yang ketiga yaitu substansi nafsani. Substansi nafsani ini merupakan jiwa yang menjadi jembatan penghubung antara jasmani dengan rohani. Kita lanjut dengan karakteristik. Manusia memiliki karakteristik makhluk spiritual. Itu karena di dalam jasad manusia terdapat yang namanya roh. Kita lanjut namanya makhluk intelektual. Manusia termasuk makhluk intelektual karena memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi serta keinginan belajar yang baik, kemudian keterampilan yang kritis. Manusia juga makhluk sosial, yang mana manusia itu diciptakan berpasang-pasangan, berkelompok, bernegara, karena manusia itu saling membutuhkan. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri, jadi dia bakal selalu butuh yang namanya dengan sesama mereka. Itu masuk itu dengan karakteristik makhluk biologikal. Manusia tidak lepas dari yang namanya makan dan minum dan dari aktivitas-aktivitas lainnya. Kita masuk namanya penciptaan Adam. Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang penciptaannya berasal dari tanah liat. Jadi pas masa itu Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk mengambil unsur tanah yang ada di seluruh penjuru bumi. Setelah itu dibentuklah sedemikian rupa, kemudian Allah meniupkan ruh ke dalam bentuk tersebut atau jasad tersebut. Kemudian Allah mengasih tahu pemahaman atau nama-nama dari segala sesuatu. Kemudian Allah menempatkan Adam di surga. Setelah itu Allah melihat Adam kesepian. Kemudian Allah menciptakan yang namanya Hawa ini diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk Adam. Tujuannya agar antara Adam dan Hawa ini saling melengkapi. Mereka sama-sama hidup di surga. Mereka bisa makan apa saja yang mereka ingin. Kemudian Allah memberi ujian berupa larangan. Beliau dilarang oleh Allah untuk makan buah. Kalau tidak salahnya, seingat saya nama buahnya kuldi. Setelah itu dengan kelicikannya setan membujuk Nabi Adam untuk tetap memakan buah tersebut, sehingga Nabi Adam lupa dengan larangan dari Allah. Akibat dari itu
Nabi Adam dan Hawa diutus Allah ke bumi untuk menjadi khalifatullah di bumi yang menjaga serta memberdayakannya. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu hakikat agama. Agama adalah suatu kepercayaan yang dianut oleh sekelompok orang dengan keyakinan yang sama, yang bertujuan mengatur kehidupan serta moral yang lebih baik. Agama ini terdiri dari dua klasifikasi, yaitu agama samawi. Agama samawi adalah agama yang diturunkan oleh Allah melalui perantara wahyu yang diterima oleh para nabi dan rasul untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Contoh dari agama samawi ini, salah satu contohnya hanya agama Islam. Kalau untuk agama Nasrani dan Yahudi itu hanya agama samawi yang diselewengkan. Yang kedua itu agama Ardi. Agama Ardi adalah agama yang bersumber dari pemikiran tokoh tertentu dan diamalkan oleh kelompok tertentu. Agama ini disebut juga dengan agama budaya karena lahir dari proses budaya. Oke, kita lanjut ke unsur agama. Agama terdiri dari 3 unsur, yaitu kredial atau keyakinan pada kekuatan supranatural yang dahsyat. Yang kedua itu kita masuk namanya ritual. Ritual ini adalah upacara yang dilakukan sebagai ungkapan penghormatan kepada ilahinya. Kemudian itu ada namanya moral. Moral adalah ketentuan agama yang mengatur etika manusia dengan lingkungannya. Oke, kita masuk ke dalam konsep agama Islam. Islam adalah bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, serta melaksanakan haji bagi yang mampu. Unsur dari agama Islam ini yaitu meliputi akhlak. Akhlak adalah yang mengatur tentang moral ataupun karakter dari manusia. Kemudian ada syariah. Syariah adalah yang mengatur perbuatan manusia tersebut. Kemudian ada namanya unsur agama itu akidah. Akidah ini adalah hal yang mengatur tentang kepercayaan manusia. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci-nya agama Islam yang terakhir diturunkan dan dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Fungsi dari Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk jalan yang lurus kepada orang yang mukmin, sebagai pemberi peringatan kepada seluruh alam, sebagai pelajaran, serta sebagai penjelas segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat. Nama lain Al-Quran memiliki beberapa nama-nama lain, diantaranya adalah Alkitab, Al-Furqan, Al-Tanzil, dan beberapa nama lainnya. Jadi sejarah singkat dari Al-Quran ini adalah Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira. Peristiwa ini terjadi ketika Rasulullah berumur 40 tahun dan peristiwa ini juga sebagai tanda bahwa beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Jadi pada saat ini ayat yang pertama turun yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Oke, baik, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu sunnah dan ijtihad. Sunnah adalah tindakan ucapan dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman bagi umat Islam. Sunnah berfungsi sebagai sumber kedua setelah Al-Quran dalam menentukan hukum dan ajaran Islam. Sunnah ini memiliki macam-macam. Kalau berdasarkan bentuknya, sunnah itu ada 3, yaitu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah taqririyah. Ada juga yang berdasarkan kualitas, yaitu sahih, hasan, dan dhaif. Kedudukan dari sunnah ini yaitu sunnah memiliki kedudukan yang penting dalam Islam, sehingga sunnah menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Jadi saking pentingnya itu letaknya itu posisinya kedua, yaitu setelah Al-Quran. Oke,
Fungsi dari sunnah yaitu sebagai penguat, sebagai penjelas, serta sebagai penetap hukum sebagai nasah. Fungsi sunnah itu memiliki fungsi sebagai penguat, sebagai penjelas, sebagai penetap hukum, serta sebagai nasah. Oke, kita lanjut ke ijtihad. Ijtihad adalah menerapkan prinsip-prinsip Islam pada situasi dan masalah yang baru muncul. Jadi ibaratnya gini, kayak di zaman sekarang ada yang namanya medsos, ya kan, media sosial. Jadi kita nggak tahu itu hukumnya dalam agama Islam gimana, kita nggak tahu karena dia ibaratnya masalah yang baru muncul, ya kan. Oke, lanjut. Peran dari ijtihad yaitu sebagai penyedia solusi hukum untuk masalah baru serta menjaga relevansi ajaran Islam dalam konteks modern. Ijtihad ini memiliki beberapa jenis, yaitu ijtihad qiyasi atau berpedoman pada hukum yang sudah ada. Kemudian ada ijtihad istihsan atau yang memilih pendapat yang lebih baik dalam situasi tertentu. Ada juga yang namanya ijtihad maslahah. Ijtihad maslahah ini berdasarkan pada kepentingan umum. Terus ada yang namanya ijtihad istihab. Ijtihad istihab ini dia berpedoman pada asumsi hukum yang sudah ada sampai ada bukti yang mengubahnya. Terus ruang lingkup dari ijtihad ini adalah hukum syariah, etika dan moralitas, serta sosial dan politik. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu akidah. Akidah memiliki pengertian yaitu sistem kepercayaan atau keyakinan dasar dalam agama yang menjadi fondasi bagi seorang muslim dalam memahami serta menjalani ajaran Islam. Kedudukannya itu diibaratkan sebagai fondasi pada sebuah bangunan. Meskipun tidak terlihat, namun sangat menunjukkan keberagaman seseorang. Unsur dari akidah ada 6. Unsur tersebut yaitu rukun iman, yaitu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab, percaya kepada hari kiamat, serta yang terakhir itu percaya kepada kadar baik dan kadar buruk. Ruang lingkup dari akidah ini itu ilahiyat atau segala perkara yang wajib diimani berkaitan dengan Allah. Kemudian ada nubuat, segala perkara yang wajib diimani berkaitan dengan Nabi dan Rasul. Terus selanjutnya ada goibiyat, segala perkara yang wajib diimani tentang sesuatu yang ada akan tetapi bersifat kasat mata. Berarti gaib ya guys. Oke, kita lanjut ke syariah. Syariah ini adalah sistem hukum dan peraturan dalam Islam yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, ijma' serta qiyas. Syariah memiliki peran penting dalam agama Islam karena syariah yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala serta hubungan manusia dengan sesama manusia lainnya. Dasar hukum Islam syariah ini ada 4, itu al-hakim sebagai penetap hukum, kedua ada al-hukmu sebagai keputusan yang ditetapkan berdasarkan syariah, yang ketiga ada mahkum fihi, itu perbuatan mukallaf, yang keempat ada mahkum alaih, yaitu mukallaf yang bertindak hukum. Mungkin segitu saja pemahaman saya tentang materi-materi minggu-minggu sebelumnya. Mungkin dari penjelasan saya, pemahaman saya memang masih banyak kurangnya. Saya meminta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.